Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua dalam pembelajaran olahraga senam irama atau aktivitas gerak berirama. Aktivitas gerak berirama. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912, yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Jadi, senam masuk ke Indonesia itu pada tahun 1912 dibawa oleh bangsa Belanda. Karena pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Sejarah singkat senam. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 pada zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 14 Juli 1963 didirikan organisasi senam di Indonesia dengan nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Ketua Persani pertama adalah Bapak Raden Suhadi atau Bapak R. Suhadi. Dan gambar di bawah ini adalah gambar bentuk organisasi senam di Indonesia dikenal dengan nama Persani. Kemudian adalah pengertian aktivitas gerak berirama. Gerak berirama disebut juga dengan senam ritmik atau senam irama. Senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan iringan irama musik. Selain diiringi dengan musik, gerakan berirama juga bisa diiringi dengan hitungan, ketukan, ataupun tepuk tangan. Unsur yang diperlukan pada senam irama antara lain itu ada kelenturan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kelenturan, kontinuitas atau rutin, dan ketepatan dengan irama. Tapi yang paling utama adalah itu ketepatan dengan irama untuk senam irama atau gerak berirama. Di sini adapun alat-alat yang digunakan dalam gerak berirama bisa pertama ada gada, kemudian ada simpai, kemudian ada tongkat, bola, ada pita, dan topi. Itulah alat yang digunakan dalam gerak berirama. Kita berikutnya adalah tujuan dan manfaat gerak berirama. Tujuan dari senam irama adalah memperindah bentuk tubuh, menjaga kebugaran, dan menambah kekuatan tubuh. Manfaat yang diperoleh adalah mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Itu adalah manfaat yang diperoleh dari gerak berirama. Selanjutnya adalah kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan. Ada beberapa kombinasi gerak dasar dalam gerak berirama. Kombinasi gerak tersebut diantaranya ada kombinasi langkah kaki serong depan belakang dengan ayunan tangan ke atas dan ke bawah. Kemudian ada kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan tangan tekuk ke atas dan ke bawah. Yang terakhir, kombinasi gerak langkah silang dengan ayunan tangan ke samping. Itu adalah kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan dalam gerak berirama. Nah, dan ini adalah senam yang kalian pelajari dengan praktek. Kalian bisa lihat dan lanjutkan. Lihat senam berikut ini. Yang di samping ini kalian lihat. Kalian pelajari bentuk-bentuk latihannya dan kalian kirim tugas itu dalam bentuk video. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Bapak akan tunggu tugasnya ini. Ya, geraknya
kalian perhatikan bagaimana cara melakukan gerakannya dalam gerakan senam irama, yaitu Macarena. Ya, Bapak sudah memberikan contoh gerakan, tinggal kalian melakukan gerakannya seperti apa. Dikumpul dengan cepat. Bila tidak mengumpul dengan cepat, yang telat-telat mengumpul nanti akan dikenakan sanksi dan nilainya akan berkurang. Silakan perhatikan dan silakan menonton. Bagaimana? Sudah selesai? Jangan lupa kalau sudah ditonton, dihafalin dan dikirim ke nomor WA Bapak di bawah ini. Chat langsung ke nomor Bapak di bawah ini. Oke? Dan jangan lupa
Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe untuk pembelajaran berikutnya biar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Marfu'ah yes. Di balik keindahannya, Pantai Tanjung Labun menyimpan kisah historis yang senantiasa diingat oleh warga sekitar secara turun-temurun hingga sekarang. Kisah ini diyakini oleh warga sekitar sebagai peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi latar sejarah pada situs-situs tersebut, sehingga warga menganggap situs tersebut memiliki pengaruh magis. Kisah ini melatar belakangi berbagai situs yang unik di Pantai Tanjung Labun. Seperti yang ditulis oleh Ketua Pok Darwis Pantai Tanjung Labun Dodi Sahrial, salah satu ikon pantai ini yaitu batu abuk. Salah satu batu granit yang berbentuk unik, batu ini bila dilihat dari kejauhan hampir menyerupai tengkorak kepala manusia. Batu ini dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki pengaruh yang sangat magis. Dahulu diceritakan bahwa ada sekelompok lanun atau bajak laut yang mendarat di Pantai Tanjung Labun. Lanun ini sempat mengambil barang-barang milik warga yang tinggal di seputaran Pantai Tanjung Labun. Singkat cerita, lanun tersebut setelah sampai di tengah laut di dekat batu abuk dengan membawa hasil rampasannya. Tiba-tiba bajak laut tersebut dihantui oleh sesosok seorang kakek-kakek tua yang menyuruh mengembalikan barang-barang milik warga tersebut. Namun dengan tegas bajak laut melanjutkan pelayarannya. Seketika kapal bajak laut dihantam badai yang sangat kuat berkali-kali dan akhirnya bajak laut tersebut kembali ke pesisir Pantai Tanjung Labun dan mengembalikan barang milik warga tersebut. Dan sekarang masyarakat menyebut tempat batu ini areal sakral. Tak jarang masyarakat yang berbuat tak senonoh atau tidak sopan di areal ini mendapat bala atau malapetaka. Inilah cerita singkat dari batu abuk di Pantai Tanjung Labun, Dusun Limus, Desa Serdang, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Dari Dusun Limus, Kabar Limus melaporkan.